Laboratorium Lingkungan adalah salah satu unit pelaksana teknis di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur DIY Nomor 95 Tahun 2018. Balai Laboratorium Lingkungan telah terakreditasi sebagai laboratorium penguji dengan ISO IEC 17025 tahun 2017 oleh Komite Akreditasi Nasional pada Mei 2020 dan telah teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam menjaga dan memelihara kualitas lingkungan hidup mendorong Balai Laboratorium Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk terus dapat memberikan pelayanan pengujian parameter kualitas dengan baik sebagai pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Sedianya fasilitas peralatan laboratorium serta sumber daya manusia yang memadai untuk dapat melakukan pengujian dan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat melalui visinya yaitu menjadi Balai Laboratorium Pengujian yang handal dan terpercaya. Pengujian sampel yang dilakukan dengan metode uji terstandar dan sumber daya manusia yang memadai dapat menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah. Prosedur yang dijalankan mengikuti sistem manajemen mutu laboratorium sesuai dengan sistem jaminan mutu terbaru, yaitu ISO IEC 17025 tahun 2017, serta berusaha memberikan sistem pelayanan yang diberikan didasarkan kepada ketepatan waktu dan kemudahan bagi pelanggan. Balai Laboratorium Lingkungan DIY sebagai laboratorium penguji dan laboratorium lingkungan siap menghadapi tantangan global dalam melakukan pengujian secara profesional, serta memberikan pelayanan terbaik dan bersinergi dengan instansi terkait dalam menjaga kualitas lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Bahagia sekali saya Rina Kusulita bisa menyapa Anda dalam satu program di TV yaitu Dialog Khusus. Dan kali ini sangat spesial sekali karena kami berada di lobi kantor Balai Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pasti di Dialog Khusus kali ini kerjasama di TV dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY. Ya, satu tema yang akan kita obrolkan bersama narasumber kami di kantor Balai Laboratorium Lingkungan Hidup nanti tentang peran laboratorium dalam penyediaan data kualitas lingkungan yang mendukung Yogyakarta Istimewa. Langsung aja ya, saya perkenalkan narasumber yang sudah siap untuk menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang laboratorium lingkungan hidup. Ya, sudah ada Ibu Insinyur Reni Anggraini MSc selaku Kepala Balai Laboratorium Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam, Mbak Irina. Senang sekali bisa ketemu dengan Ibu. Iya, alhamdulillah. Gimana kabar hari ini, Bu? Baik, sehat, alhamdulillah. Aktivitas cukup padat kah? Ya, setiap hari harus standby karena menunggu pelayan. Oh gitu ya, jadi tetap pelayanan. Ya. WFO terus ya, Bu? Kalau untuk kami, WFO terus, tapi kalau untuk staf ada WFO sesuai dengan aturan. Bergantian ya, baik Ibu. Kemudian kita juga akan ngobrol bersama Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Bapak Arief Setiadi SIP. Assalamualaikum Pak Arief. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak kabar hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya. Apa yang paling menantang Pak sepanjang tugas Bapak selama seminggu ini? Nah, kalau di Balai Laboratorium Lingkungan ini pokoknya sehat lahir batin, sehat lingkungan. Nah itu yang paling menantang ya. Kita sehat secara lahir batin, jangan-jangan lingkungannya nggak sehat lagi ya. Ya baik, dan pemirsa pastinya silahkan simak terus obrolan kami di Dialog Khusus kali ini. Karena kita juga ingin lebih dekat lagi. Sebenarnya apa sih laboratorium lingkungan hidup itu gitu ya. Karena Ibu Reni dan juga Pak Arief ya, selama ini mungkin masyarakat lebih banyak mengenal istilah laboratorium dalam arti klinis gitu kan. Atau nggak ngerti juga jangan-jangan, oh ada tuh laboratorium lingkungan. Nah Bu Reni boleh dong cerita sama kami semua terkait dengan sebenarnya laboratorium lingkungan itu seperti apa? Iya, baik. Terima kasih Mbak Rina. Kita memang mungkin selama ini lebih familiar dengan istilah laboratorium klinis karena itu berkaitan dengan uji kesehatan kita ya Mbak. Uji kesehatan. Tapi ya. Untuk di sini kami ini adalah laboratorium lingkungan
yang mana kami mempunyai tugas yaitu melakukan pengujian terhadap parameter-parameter kualitas lingkungan. Ya. Kami selaku unit pelaksana teknis dari Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan membantu operasional teknis terkait dengan pengujian dari parameter-parameter kualitas lingkungan. Jadi memang ini ya, tugasnya lebih cenderung kepada bagaimana lingkungan, titik beratnya pada lingkungan ini. Betul. Tapi kalau boleh tahu, ini memang baru atau gimana? Sebenarnya laboratorium lingkungan ini sudah ada sejak ada dinas ini atau gimana itu? Iya, jadi ceritanya gini Mbak Irina. Balai Laboratorium Lingkungan ini terbentuk menjadi balai ini mungkin baru tahun ketiga. Oh, tahun ketiga. Ya, namun sebelumnya kami sudah menjadi laboratorium terakreditasi yang waktu itu masih berada di bawah di Badan Lingkungan Hidup, kemudian bergabung dengan laboratorium terakreditasi yang ada di Maguwo, unit pelaksana teknisnya PUPSDM. Dari 2 laboratorium terakreditasi ini kemudian mulai tahun 2019 membentuk Balai Laboratorium Lingkungan yang merupakan UPT-nya DLHK di ini. Oh begitu, Ya, langsung tahun di sini. ketiga kami sekarang. Tahun ketiga berjalan. ya. Baik, nah kita ke Pak Arief nih. Pak, sudah tahun ketiga ya kiprah dari Laboratorium Lingkungan ini memberikan manfaat untuk lingkungan di daerah istimewa Yogyakarta. Tapi sejauh ini gimana nih Pak? Mungkin dari DPRD memandang kehadiran dari Laboratorium Lingkungan itu seperti apa? Ya, jadi Balai Laboratorium Lingkungan ini kan salah satu instrumen yang diperlukan ya dari tema utama kualitas lingkungan hidup begitu. Jadi kalau kita tarik garis ke atas itu ada undang-undang tentang pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Di dalamnya nanti ada indeks kualitas lingkungan hidup dan seterusnya. Kemudian pada tataran pengujian atau data hasil uji parameter kualitas lingkungan inilah peran strategis dari Balai Laboratorium Lingkungan ini. Dimana kalau tidak keliru ya Bu Rani, ini ada beberapa ruang lingkupnya, ada uji tentang kualitas air, kualitas udara. Walaupun nanti ini hanya sebagian dari indeks kualitas lingkungan hidup yang harus kita capai bersama. Tapi ini sangat strategis, saya kira keberadaan yang 3 tahun ini sudah bermanfaat, kemudian perlu kita tingkatkan, perlu kita kembangkan. Iya, kan. Itu beberapa hal yang selama ini mengalami kendala dan kekurangan-kekurangannya. Kebayang ya Pak Arief dan juga Bu Reni, kalau balita atau bayi atau anak usia 3 tahun itu kan lagi belajar apa ya? Sudah lancar bicara, sudah ini ya. Nah ini mungkin juga bagaimana kiprah dari Laboratorium Lingkungan juga sejauh ini. Nah tadi sempat Pak Arief menyampaikan ada parameter nih, ada uji. Nah boleh nih Bu Reni, sebenarnya dari air limbah, kemudian air sumur, atau mungkin dari sebuah badan usaha dan atau mungkin rumah. Nah itu parameter-parameter ujinya itu seperti apa? Jadi parameter kualitas lingkungan itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan gitu pasti. Mudahnya ketika kita mungkin bicara sungai saja Mbak Erina. Ketika kita ingin mengetahui kualitas air sungai, itu perlu diuji parameter-parameternya. Ada parameter fisika. Di situ kita ingin tahu berapa sih suhunya air sungai itu. Suhu. Ya, kemudian seberapa sih kekeruhannya. Seberapa besar daya hantar listriknya, itu dari fisika. Dari kimia mungkin berapa sih kandungan oksigen yang ada di dalam air. Itu namanya dissolved oxygen DO. Ada fosfatnya, ada amonia. Begitu juga dari biologi. Mungkin yang sering kita familiar adalah parameter bakteri coli. Ya. Dan semua itu akan ada angka atau kuantitas ketika diujikan di dalam sebuah laboratorium. Walaupun kita juga ada yang namanya parameter-parameter yang harus diujikan di lapangan. Kayak suhu itu kan harus diujikan di lapangan ya Pak. Ketika air sungai, kita harus di tempatnya kita harus melakukan uji. Kemudian juga mungkin DO, berapa sih kadar oksigen di situ, itu juga harus dilakukan. Dan daya hantar listrik dan lain-lain. Jadi ada parameter lapangan dan ada parameter laboratorium. Oh, jadi ada 2 ya, parameter lapangan. Artinya yang diujikan di lapangan, yang tidak bisa diuji lapangan harus masuk di dalam laboratorium. Jadi kalau misalnya tadi parameter lapangan lebih cenderung kepada suhu. Di antaranya itu, karena kan harus di tempat. Ketika udah dibawa ke sini mungkin sudah berbeda kondisinya. Jadi itu yang wajib harus ada di lapangan. Yang wajib ya. Iya. Nah, untuk uji parameter tadi, tentu kan sudah ada tim ya Bu ya, yang terjun. Itu apakah semua yang ada di daerah istimewa Yogyakarta
atau ada hal-hal tertentu yang harus umpama di daerah sungai apa ya misalnya yang terlalu banyak pembuangan sampah, nah ini kayaknya harus diuji nih, atau mungkin pengajuan dari masyarakat atau kantor? Kalau untuk sungai, selama ini kami bekerja sama dengan dengan bidang teknis yang ada di DLHK, yaitu bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, karena di sana ingin melakukan pemantauan kualitas lingkungan khususnya air sungai. Dan kami berperan melakukan pengambilan sampelnya air sungai, termasuk sampai dengan pengukuran debitnya. Oh begitu. Dari situ kemudian masuk ke dalam laboratorium. Iya. Jadi ada ini ya, ada bagian-bagiannya juga ya. Iya. Nah, tema kita kan terkait dengan data kualitas. Iya, Ini sebenarnya apa nih peran laboratorium terkait dengan data yang atau tadi dalam bentuk angka setelah diuji itu yang ikut mendukung Yogyakarta Istimewa? Iya. Kami sangat ingin memberikan data hasil uji dari Balai Laboratorium ini, yaitu data hasil pengujian yang reliable, Pak. Artinya cepat dilakukan, tepat secara kualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu yang kami harapkan, dan mudah-mudahan ini bisa bergulir untuk DIY yang berkelanjutan. Iya. Untuk data-data ini kan dalam bentuk angka ya, Bu. Iya. Kemudian yang di-share-kan. Nanti setelah terbentuk data itu akhirnya disebarkan ke masyarakat atau mungkin akan mendapatkan istilah action. Oh ini harus gini-gini, harus dikurangi sampah. Oh harus atau seperti apa? Kami ini kan pelayanan. Jadi ketika ada salah satu perusahaan mengujikan sampelnya ke kami punya etika harus menjaga kerahasiaan. Itu adalah kode etik kami, sehingga kami hanya akan bisa memberikan hasil uji kami hanya kepada pelanggan. Kecuali memang sudah diizinkan oleh yang bersangkutan. Begitu juga instansi terkait, instansi teknis. Instansi pemerintah yang akan mengujikan, kami hanya akan memberikan data itu kepada yang meminta. Kami hanya sekedar melakukan pengujian. Itu kode etik laboratorium, harus menjaga kerahasiaan. Berarti tetap ada kode kembalinya etik, kepada gimana Pak pelanggan. Arif? Hasil atau penyajian data hasil uji parameter kualitas lingkungan ini itu bagi Pemda urgensinya itu sebagai sumber penentuan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Pertimbangan untuk pengambilan kebijakan. Sebagai kebijakan misalnya polusi pencemaran air di DIY sudah cukup rawan misalnya dalam skala apalah datanya itu, maka kebijakan yang ditetapkan oleh Pemda khususnya bidang lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan ini saya kira menjadi tepat porsinya, kemudian resepnya dan seterusnya. Nah data ini menjadi sangat urgen, sangat penting sekali. Kalau tidak berdasar data yang valid, akurat tadi, reliable. itu nanti kebijakannya mungkin berbeda ya. Berbeda. Iya. Jadi Saya kira intinya itu, mungkin untuk bahan pertimbangan Ya. dan kebijakan. Iya, jadi dengan adanya data tadi ada bahan pertimbangan kebijakan yang kemudian juga akhirnya masyarakat diajak untuk action bersama gitu ya. Betul, ya. Baik. Jadi mungkin untuk Anda pemirsa jadi memahami bahwa ternyata peran laboratorium dalam lingkungan hidup itu juga bisa memberikan sesuatu buat Yogyakarta kita yang tercinta gitu ya. Nah, karena kiprahnya sudah di tahun ketiga ini ya, pasti ada fasilitas-fasilitas juga nih di laboratorium lingkungan. Ya, kami di dalam melakukan parameter-parameter pengujian kualitas lingkungan tadi, kami bisa melakukan untuk ruang lingkup air. Tadi sudah sampaikan Pak Arif, gitu. air sungai, kami bisa air sumur, artinya air bersih, dan juga air limbah. Tentu ini disupport peralatan-peralatan yang memang harus memadai. Baik Ibu, yang karena ngomongin soal peralatan ya, saya jadi pingin nih kita ngobrol di laboratoriumnya langsung ya nanti ya. Siap, tapi kita jeda dulu ya Bu ya. Baik. Dan untuk Anda pemirsa, pastikan tetap bersama kami di Dialog Khusus.